Selain berfungsi sebagai pengatur tata air atau hidrologis, hutan di Jambi juga sangat kaya dengan berbagai jenis flora unik dan langka. Keunikan tanaman kantong semar dan keindahan anggrek hutan telah menjadi daya tarik tersendiri bagi ribuan hektar hutan yang tersebar di dalam 4 taman nasional di Provinsi Jambi. Potensi alam di Jambi telah menyediakan banyak sekali jenis pohon yang bisa dijadikan bonsai. Salah satunya adalah pohon serpang atau sepang. Pebonsai kota Jambi yakni Simbolon dan Wahyu telah memanfaatkan pohon sepang ini untuk dijadikan bonsai. Selain menyelamatkan keberadaan sepang di Jambi dan memperbanyak koleksi bonsainya, Wahyu dan Simbolon masih terus melakukan perburuan. Simbolon mengatakan, sebelum habitat pohon sepang ini berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan perumahan masyarakat, maka ia dan Wahyu harus sesegera mungkin memindahkannya dari alam ke dalam pot, menjadi tanaman bonsai yang indah dan eksotik, serta mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi. Proses pengambilan pohon sepang di alam ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Untuk menentukan pohon sepang yang akan digali harus sesuai dengan kriteria seni bonsai dengan mempertimbangkan prospek tumbuhnya tunas baru yang sesuai harapan, sehingga tidak semua pohon sepang yang hidup di alam dapat dijadikan bonsai. Pohon sepang yang mereka dapatkan langsung dari alam ini kemudian dikerdilkan di dalam pot menjadi tanaman bonsai berupa miniatur pohon besar berumur tua yang hidup di alam. Di alam, pohon sepang ini tumbuh secara berkelompok. Habitat tanaman ini tumbuh di daerah lembab dan berair. Simbolon dan Wahyu sangat bersyukur karena alam di Provinsi Jambi menyediakan banyak sekali materi berupa pohon yang dapat dijadikan tanaman bonsai. Ada pohon loa, anting putri, rukam, pohon asam, dan santigi. Yang kami lihat bentuk postur batangnya ini agak lumayan. Memang bentuknya kelihatan miring. Namun nanti setelah kita gali, kami akan mencoba mencari posisi penanamannya nanti dalam pot. Kalau lihat dari bentuk tegaknya sekarang kurang memadai memang, tapi kami mencoba menggali dulu. Setelah itu nanti kita lihat perakarannya gimana. Harapan kami bisa kami perbaiki untuk tegaknya penanaman dalam pot. Nah, kami mencoba dulu gali dulu, lihat dulu semua isinya ini gimana, akar-akarnya ini. Ini contoh yang kami ambil ini batang sepang yang pucuk merah. Sebab batang sepang ini juga yang kami amati selama ini ada 3 macam daunnya. Satu daun kecil, satu pucuk merah, satu ada juga pucuk kuning. Ini yang kami ambil ini sekarang ini adalah yang pucuk merah.
Dan ini sangat banyak berjejer di sepanjang Sungai Batanghari. Sekarang nih kami lagi menemukan babonnya yang cukup lumayan. Untuk bisa menjadi bonsai yang cukup sempurna dibutuhkan waktu minimal setidaknya 3-5 tahun. Dari pokok yang sekarang ya? Ya, dari bahan hasil galian di alam liar sampai perdahanan semuanya terisi dibutuhkan waktu 3-5 tahun. Mungkin dalam waktu 3 bulan saja mungkin sudah bisa terlihat ya bentuk dasar dari bahan bonsai Sepang ini. Lengkap, Pak. Terus ini kami ini berusaha sekarang kalau lihat ini nyendak miring gitu, nah kami mau coba sedikit agak formal lah gitu, karena kebetulan akar di sini kan ngangkat ini. Dahan-dahan yang harus dibuang ini masih kelihatan kesannya masih banyak nih yang harus dirapikan. Selama ini pengalaman kami berdua lah di sini, terlalu banyak tanaman yang kami gali dari hutan apa yang kamu temukan, tidak mesti kami menanam seperti itu. Karena kami biasanya setelah kita melihat posisi batang, kemudian perakarannya, kami mencoba merubahnya ke yang lebih bagus gitu. Nah, kalau ditanam seperti ini kan, kalau menurut kami kurang pas, apalagi di dalam pot. Cuman ini masih banyak ini yang harus masih kita bersihkan ini. Ini akar-akar tanah-tanah ini, mungkin akar atas ini masih banyak ini bakal dibuang nih. Namun sekarang kami coba menggali habis dulu. Keunikan dari kekhasan dari pohon Sepang ini antara lain adalah selain pucuknya yang berdaun muda warna merah, kambium dari pohon ini juga berwarna merah. Selain itu dapat dilihat dari pohonnya, batangnya itu terlihat sini merah, kambiumnya merah, sampai ke pucuk daunnya pun merah. Ini adalah kekhasan dari pohon Sepang tersebut. Setelah pohon Sepang berhasil diangkat, kemudian dilakukan pembersihan sambil menentukan sudut pandang atau wajah tanaman ini ketika telah menjadi bonsai. Jadi ini sudah terlihat, sudah tercabut bahan bonsainya dari tanah. Terlihat di sini bahwa seluruh sisi akarnya berisi, padat. Nanti mungkin akan kita lakukan pembersihan dan pengurangan untuk membuang bagian yang tidak diperlukan. Sekarang posisinya kita sudah dapat perakarannya, kelihatannya keliling berisi cukup bagus lah. Namun yang berikutnya ini akan kita kerjakan ini pembersihan tanah-tanah yang kita gali tadi itu, yang jelasnya kita buang semua dulu, kita bersih supaya kita bisa melihat bentuk akar-akarnya gimana. Karena ini akar ini sebagian besar ini kan kita buang, dan posisi-posisinya juga ini nanti setelah kita bersihkan baru kita bisa memastikan mana mukanya. Jadi sekarang kami ini lagi membersihkan tanah-tanah yang kami gali dulu dari lubang galian tadi. Nah, inilah tanah-tanah yang kami maksud, yang akan kita buang dulu supaya kita bisa mengetahui mana akar yang bakal dipotong, mana yang harus kita pakai. Jadi ini kita buang semua dulu bersih-bersih tanah bawaannya nih. Ya, jadi di sini ada bagian-bagian yang memang harus dibuang, seperti contohnya ini kan sudah mati, jadi tidak perlu untuk dibawa. Nantinya kita akan mengharapkan tunas di titik baru ini, sehingga ini tidak digunakan, maka kita buang saja. Jadi sekarang kita mau memilih akar yang bakal kita pakai, contoh seperti ini kita buang nih. Rahim, aman. Tegak kau Pak D.
Mana dia? Kawan. Salah satu keuntungan kita berburu sepang di Kota Jambi ini, yang jelas pertama kesantuannya. Karena kalau kita perhatikan di daerah-daerah lain sulit mencarikan yang seperti ini. Artinya di sini dari sisik-sisiknya kan nampak bahwa sepang ini memang sudah berusia mungkin mau di atas 10 atau 20 tahunan kali ini. Kalau melihat dari bentuk-bentuknya ini. Apabila kita bersihkan sisik-sisiknya ini, kelihatan serat-seratnya itu. Jadi langsung kelihatan kesantuannya itu yang memberikan kita suguhan cukup enak, Menyejukkan hati. menyejukkan hati. Soalnya di bawah. Apa-apa sih tulis yang ada di tulis. Sekarang ini dia sekarang, yuk, ini dia yuk. Bulat kayak gitu, ada bulat telur. Nah, ini yang kena sisik-sisiknya itu seperti ini nah. Ini ulir-ulirnya nih kalau kita bersihkan seperti ini. Ini kan sangat bagus ini. Nah, ini kalau kita bros ini maka nanti merah-merah dia, bagus. Nah, ini kalau sepangnya masih muda, ini enggak ada. Nah, ini salah satu. Ini yang kami maksud itu yang sangat membuat kami tertarik dengan sepang ini. Hari ini satu pohon sepang berhasil diselamatkan untuk dijadikan tanaman bonsai. Wahyu dan Simbolon berharap agar 5 tahun lagi pohon sepang ini menjadi bonsai yang indah, unik dan atraktif, serta memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sesampainya di taman bunga milik Simbolon, pohon sepang bakalan bonsai ini kembali dibersihkan dan dibentuk sedemikian rupa. Inilah proses akhir yang harus dilalui sebelum pokok pohon sepang ini ditanam di dalam pot. Artinya kita tuh kecewa seperti yang apa tuh ini kan tidak ada titik tunas ini. Itu maka saya bilang tadi itu ini masih dilihat dulu. Kalau dia lari titik tunasnya ke depan ini udah salah. Karena apa? Bisa. Setelah itu penantian panjang pun baru dimulai. Hanya kesabaran yang mampu mengalahkan keinginan agar tanaman ini segera berubah menjadi bonsai. Jadi setelah dari alam dan sampai di rumah, maka dilakukan kembali pembersihan atau pengerapian bekas-bekas potongan ini, sehingga bahan bonsai yang didapatkan tidak kaku, artinya menampilkan kesan alami dengan cara dipahat. Penantian panjang ini baru akan berakhir ketika pokok pohon sepang ini mulai tumbuh tunas baru yang akan menjadi mahkota penghias bonsai sepang karya Simbolon dan Wahyu. Setelah proses pencucian selesai, semua bekas potongan telah dibersihkan, dipahat kembali, dirapikan, maka dilakukan proses penanaman. Proses penanaman pohon sepang ini menggunakan tanah gembur biasa yang mampu menyimpan air kelembapan tinggi namun tidak tergenang. Seperti pada habitat aslinya yang diketahui bahwa sepang ini adalah tanaman rawa. Setelah dilakukan penanaman ini, maka disiram. Setelah disiram nanti akan dilakukan disungkup. Pohon ini akan disungkup
dengan plastik bening untuk mengurangi penguapan yang terjadi, sehingga kelembapan bahan bonsai ini tetap terjaga sampai tunas yang diharapkan tumbuh, baru dibuka sungkup tersebut. Plastik sungkup. Oke. Saya sudah hampir 15 tahun berkecimpung di bonsai ini. Yang mana dari 15 tahun yang lalu memang saya sering jalan-jalan keliling Jambi ini, arah ke Sabah, ke Tungkal, kemana-mana. Saya melihat potensi Provinsi Jambi ini cukup banyak sebenarnya kalau berbicara masalah bonsai. Di antaranya salah satu yang sering saya lihat dibuang-buang oleh masyarakat, yaitu seperti apa sekarang yang saya pegang ini adalah batang sepang. Ini di masyarakat sebenarnya, di kebun-kebun, di pinggir batang hari ini banyak sekali nih. Biasanya pada masyarakat di sini nih hanya dijadikan ini untuk kayu api. Padahal kalau saya melihat dari bentuk tekstur batangnya ini, liuk batangnya, ulirnya, perakarannya, tidak kalah dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang biasanya kita lihat di pasaran, yang sering didatangkan dari luar-luar Provinsi Jambi. Sudah lebih kurang 15 tahun ini saya tidak ada mencari tanaman-tanaman yang lain. Saya banyak fokusnya di sepang. Makanya di sini banyak saya seperti ini adalah tanaman-tanaman yang baru. Sepang ini sebenarnya di Jambi di zaman sekarang ini juga sudah agak kesulitan kita, karena kita ini berpacu dengan pembangunan-pembangunan, antara lain perkebunan yang sering mendesak kita. Karena pembangunan perkebunan sekarang ini kebanyakan mereka nebang, membakar, dan merondap. Sehingga kita mendapatkan batang-batang sepang tua yang berliuk, yang berirama batang yang sangat bagus itu kelihatannya akhir-akhir ini agak sedikit sulit gitu. Karena sebenarnya tujuan saya juga memelihara sepang ini, yang ini tidak dilirik oleh masyarakat. Sekaligus juga sebenarnya saya ingin bahwa masyarakat Jambi mengetahui bahwa potensi yang ada di daerah kita Jambi ini banyak sekali yang kita tidak lirik. Sangat memungkinkan untuk ini juga menjadi lapangan pekerjaan. Dan bisa juga nih di masyarakat pinggiran Batanghari, di pedesaan menjadi tambahan penghasilan. Dan sampai kapanpun namanya sepang ini akan kami pelihara terus. Dan berharap sepang ini juga menjadi bisa maskot daerah Jambi. Sebenarnya saya secara pribadi juga berharap kepada seluruh Pemda Jambi, kantor-kantor gitu. Karena apa? Sepang ini kan hanya ada di Jambi, di Palembang. Sepang yang ada di daerah lain, sebenarnya kalau saya perhatikan dengan sepang yang ada di Jambi ini, teksturnya sangat lebih bagus yang ada di Jambi ini. Ingin sebenarnya cara pribadi saya mencoba. Dan saya sendiri di rumah saya pribadi pun, di rumah saya tonjolkan sepang. Saking cintanya dengan sepang ini. Jadi saya berharap betul bahwa pada suatu saat nanti Jambi ini akan bisa dikenal oleh nasional, kalau boleh sampai mancanegara, bahwa sebenarnya potensi wilayah kita Jambi sepang ini masih sangat banyak yang bisa dikelola. Karena sepanjang Batanghari ini yang kami jalani, bahwa batang sepang ini masih bisa kita temukan. Hanya ada kekhawatiran kami kalau mungkin lebih kurang hampir 5-6 tahun ke depan, mungkin agak sudah sulit kita mencarikan batang sepang. Dikarenakan seperti apa yang saya katakan tadi ini, kita selalu berpacu dengan pembukaan lahan-lahan dan pembangunan yang kita lihat di sana-sini. Apalagi sekarang pesatnya pembangunan perumahan-perumahan yang kita lihat di mana-mana banyak. Karena apa? Sepang ini memang kebanyakan tumbuhnya itu di tepi-tepi sungai. Sekarang kita lihat contohnya seperti ini. Kalau di alam itu kita lihat kan begitu jelek dia. Tapi setelah di sini kita rubah menjadi sebuah namanya tanaman bonsai. Dan kami juga di sini sudah merasakan selama ini dari estetikanya, keindahan batangnya, saya rasa tidak kalah dibandingkan dengan tanaman contoh seperti serut yang didatangkan dari Jawa. Saya kira tidak kalah bersaing.
Seni mengkerdilkan pohon ini mulai ditemukan di negeri Cina pada masa dinasti Qin. Kemudian diperkenalkan secara luas oleh Jepang. Hingga saat ini tanaman bonsai masih terus digemari, terutama oleh para kolektor tanaman hias. Semakin tua, harga jual bonsai semakin tinggi, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Ini bahan sepang ini tema yang kami angkat adalah perpaduan dengan kayu mati, di mana sini terlihat bagian kayu matinya, sini kayu mati yang mana pada alamnya itu tidak seperti ini. Namun karena perlakuan sehingga ditampilkanlah ulir kayu sepang yang dikeringkan atau dimatikan ini. Untuk proses sepang ini selanjutnya hanya tinggal membesarkan dahan dan merapatkan perantingan serta mengecilkan daun. Ini mencapai 85% dari yang diinginkan. Artinya semua dahan-dahan, tangan dari mahkota hingga ke bawah semua sudah terpenuhi. Hanya tinggal pembesaran dahan dan perapatan ranting kembali. Ya, ini terlihat fokus yang ingin ditampilkan adalah perpaduan antara pohon yang hidup dan pohon yang mati atau deadwood. Dengan menggunakan pahat dibuatkan alurnya sehingga nampak kayu matinya itu adalah alami. Saya tertarik untuk berbonsai awalnya semenjak tahun 2010. Itu saya anggap sebagai suatu panggilan jiwa, di mana saya begitu tertarik untuk bisa berbonsai dengan alasan jatuh cinta dengan tanaman yang dikerdilkan menyerupai bentuk asli di alam, namun dalam skala yang lebih kecil dan ditanam di dalam pot. Saya berbonsai kira-kira sudah 10 tahun dan semua koleksi yang saya miliki bisa dikatakan adalah hasil karya saya sendiri yang berasal dari alam. Adapun juga yang dibesarkan dari proses pembibitan. Di samping itu ada juga bahan yang memang dibeli dari penangkar ataupun toko bunga yang ada di sekitar saya. Jadi seperti bonsai yang ada di samping saya ini adalah tanaman sepang. Ini adalah tanaman yang sudah saya pelihara setidaknya 5-7 tahun. Tanaman ini berasal dari hutan liar yang ada di Jambi. Sebagian besar bonsai yang ada di rumah saya ini merupakan koleksi pribadi yang memang saya ambil dari alam, kebanyakan dari alam saya ambil, terutama sepang yang memang merupakan program utama kami untuk mengangkat nama sepang setidaknya ke tingkat nasional dan jika memang memungkinkan ke tingkat internasional atau lebih tinggi lagi. Saya sangat menyukai bonsai karena saya merasa bonsai ini dapat mewakili suasana hati ataupun luapan jiwa yang saya miliki. Dengan berbonsai, saya bisa menenangkan jiwa dan pikiran yang kadang saya penat, mengalami penat, bisa ditenangkan atau refresh kembali dengan berbonsai. Hingga saat ini koleksi yang saya miliki bisa dikatakan adalah koleksi pribadi. Namun di kemudian hari jika memang memungkinkan adanya kolektor yang tertarik dengan bonsai karya saya sangat terbuka menerima dengan senang hati untuk melepaskan bonsai-bonsai yang saya miliki. Melalui cerita ini, Wahyu dan Simbolon ingin berkata
bahwa sepangku jangan diganggu, karena mereka berdua yakin selain dapat memenuhi kepuasan batin, hobi ini juga mengusung semangat konservasi agar keseimbangan alam tetap terjaga, sehingga kelak anak cucu kita dapat bercerita bahwa dulu pohon sepang banyak tumbuh di alam Jambi.